Apakah kalian pernah mendengar tentang perubahan iklim atau yang disebut dengan pemanasan global? Tentunya ini adalah salah satu fenomena alam yang kita hadapi saat ini. Perubahan iklim sangat dikhawatirkan oleh beberapa orang di seluruh dunia. Kenapa demikian? Apakah perubahan iklim mengancam keselamatan bumi? Dan di video ini kita akan membahas tentang perubahan iklim atau pemanasan global. Untuk sekarang, memang perubahan iklim tidak berdampak langsung pada kita di masa sekarang ini. Namun, kita dapat merasakan dan melihat sedikit dari dampak buruk yang akan terjadi. Perlu diketahui bahwa perubahan iklim mempengaruhi tatanan kehidupan dari seluruh planet bumi, karena perubahan iklim berdampak terhadap lingkungan. Contohnya seperti kekeringan, memicu kebakaran hutan, menaikkan suhu permukaan laut, cuaca yang selalu berubah tak menentu, dan bencana alam yang sering terjadi di mana-mana, serta masih banyak dampak yang bisa saja terjadi. Lalu apa penyebab dari semua itu? Penyebab utama yang menimbulkan perubahan iklim pada saat ini ialah pencemaran gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, sehingga suhu menjadi panas dan akan tertahan di bumi secara terus-menerus. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi juga dapat ditimbulkan akibat aktivitas manusia, terutamanya dengan pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida dan metana. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar untuk produksi energi, itu semua adalah pemasok terbesar dari pencemaran ini. Sebenarnya gas rumah kaca sangat diperlukan. Tanpa gas rumah kaca, suhu rata-rata di permukaan bumi akan berada di bawah titik beku air. Tetapi jika terlalu banyak, gas rumah kaca juga menyebabkan pemanasan global. Apalagi kita manusia mempercepat keadaan di mana rusaknya ekosistem bumi, seperti penambangan pohon, kebakaran hutan, dan perburuan satwa, terutama satwa dilindungi, hingga mengeruk hasil laut seperti ikan secara berlebihan. Hal-hal tersebut mempercepat kerusakan bumi, terutama berdampak untuk anak cucu kita di masa depan. Untuk penebangan pohon sendiri, kita telah menebang hampir setengah dari perkiraan 5,8 triliunan pohon di dunia, menurut sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam jurnal Nature. Dan kerusakan itu belum termasuk gundulnya hutan akibat masalah lainnya seperti kebakaran hutan misalnya. Dan untuk kelangsungan satwa di dunia, data terbaru dari WWF Living Planet Report menunjukkan bahwa jumlah populasi hewan dunia mengalami penurunan hampir 70% dalam waktu kurang dari 50 tahun. Hasil ini memberikan gambaran bagaimana penggundulan hutan, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan perdagangan satwa liar ilegal sangat berdampak pada kehidupan mereka. Keadaan terus memburuk jika membicarakan kondisi satwa liar di bumi. Laporan pada tahun 2018 misalnya mengungkapkan bahwa populasi global dari spesies vertebrata telah menurun 60% antara 1970 hingga 2014. Kemudian dilansir dari EFL Science, studi dari WWF yang mempelajari populasi spesies vertebrata antara 1970 hingga 2016 menemukan bahwa angkanya melonjak menjadi 68%. Marco Lambertini, Direktur Jenderal WWF Internasional, mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabaikan bukti ini. Penurunan populasi satwa liar menjadi indikator bahwa alam sedang terganggu dan memberikan peringatan kepada kita mengenai kegagalan sistem. Dapat disimpulkan, jika keadaan ini terjadi secara terus-menerus tanpa adanya usaha untuk menghentikannya, kelangsungan manusia di bumi akan terancam di masa depan. Tentunya karena sumber daya alam semakin sedikit sementara jumlah manusia di bumi bertambah setiap tahunnya. Dan itu semua telah diprediksi oleh para ahli. Apakah kalian tahu dengan orang yang satu ini? Dia adalah Stephen William Hawking atau yang dikenal sebagai Stephen Hawking. Merupakan seorang ilmuwan fisika teoritis. Dia dikenal akan sumbangannya di bidang fisika kuantum, terutama karena teori-teorinya mengenai teori kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan radiasi Hawking. Intinya dia adalah salah satu orang jenius. Walaupun dengan kekurangan fisik yang dia alami, dia mampu menjelajahi alam semesta dengan pikirannya.
Dan Hawking pernah mengatakan umat manusia akan mengubah planet bumi menjadi planet merah pada tahun 2600 akibat overpopulasi dan konsumsi energi, sehingga bumi tidak dapat ditinggali lagi. Dia juga menyebutkan bahwa manusia perlu bermigrasi ke planet lain dalam waktu 100 tahun per 2017, atau jika tidak akan mengalami kepunahan. Sementara dalam sebuah laporan New York Post, Hawking mengatakan pemanasan global dapat menyebabkan bumi menjadi seperti Venus dengan suhu global 482 derajat Fahrenheit. Selain kenaikan suhu, juga terjadi hujan asam sulfur. Hawking percaya bahwa bumi akan semakin tua dan lambat laun tidak akan bisa menopang kehidupan manusia. Populasi yang terus bertambah dan kebutuhan energi yang semakin tinggi juga menjadi faktor yang akan membunuh bumi. Dan solusi dari Hawking adalah adanya perjalanan luar angkasa. Tidak hanya dapat mendorong kemajuan ilmiah, tapi juga sebagai bentuk asuransi bagi kelangsungan hidup umat manusia jika kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari fenomena ini. Maka dari itu, kita manusia perlu memikirkan kelangsungan ekosistem bumi agar berjalan dengan baik dan seimbang. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa bumi adalah rumah kita.